بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan dirahmati oleh Allah. Oke, kembali lagi di video pembelajaran kelas 5 dengan Ustazah Mutia. Kali ini dengan Ustazah kita akan belajar mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yaitu menguraikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks fiksi. Nah, anak-anak, ini masuk pada tema baru ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak belajar tentang teks non-fiksi. Nah, kali ini di tema yang baru, anak-anak akan belajar mengenai teks fiksi. Oke, kita mulai ya. Teks fiksi adalah teks yang menceritakan tentang kejadian tidak nyata atau rekayasa atau juga imajinasi. Iya, Ustadz maupun Ustadzah sering mengingatkan kepada anak-anak bahwa teks fiksi ini berlawanan dengan teks non-fiksi. Oke, nah, adapun ciri-ciri dari teks fiksi, yang pertama adalah bersifat rekaan atau imajinasi. Kemudian yang kedua, penulisannya tidak baku. Dan yang ketiga, mengandung pesan moral. Nah, contoh dari teks fiksi yang pertama ada dongeng, yang kedua cerpen, ada fabel, ada legenda, kemudian ada novel, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya anak-anak, di sini ada peristiwa. Nah ya, tadi kita materinya adalah menguraikan peristiwa atau tindakan. Nah, peristiwa sendiri adalah semua kejadian yang kita alami ya. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyedihkan, ada peristiwa lucu dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari peristiwa itu ada 3. Yang pertama, tokoh yang sama. Ya, jadi di situ di sebuah peristiwa itu pasti ada tokohnya. Kemudian yang kedua, gagasan yang sama. Dan yang ketiga, sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Contohnya, semisal anak-anak bercerita nih, berbagi cerita kepada temannya tentang peristiwa yang sudah dialaminya. Nah, otomatis tokoh di sana adalah anak si pencerita. Ya, misalnya contohnya Ustadzah. Berarti tokohnya di situ adalah Ustadzah. Kemudian gagasan yang sama. Jadi Ustadzah itu menceritakan apa yang Ustadzah alami. Jadi kejadian Ustadzah sendiri. Kemudian yang ketiga, itu sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Oke, selanjutnya, urutan peristiwa atau tindakan dapat ditemukan dengan menggunakan, nah, yang pertama alur cerita dan yang kedua latar cerita. Jadi kita bisa mengurutkan sebuah peristiwa yang terjadi itu dengan melihat alur ceritanya dan juga latar ceritanya. Nah, ini sebetulnya kita sering gunakan ketika kita sedang bercerita.
kepada teman kita atau kepada ayah bunda kita atau kepada guru dan lain sebagainya. Ini pasti digunakan alur cerita dan latar ceritanya, tetapi tidak terkonsep ya. Kita sering menggunakan, cuman kadang kita tidak sadar karena sudah terbiasa. Oke, selanjutnya. Nah, alur cerita. Alur cerita itu ternyata adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, alur cerita tuh ya rangkaian peristiwanya ya. Apa yang ada di dalam cerita itu. Kemudian alur cerita ini dibagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju, jalan ceritanya beruntun, mulai dari tahapan perkenalan ya atau openingnya ke tahapan kemudian konflik dan juga diakhiri dengan tahapan penyelesaian. Nah, tetapi kalau alur mundur itu proses jalannya cerita tidak urut ya, tidak dituliskan secara urut. Biasanya pembukaan cerita itu sudah dipaparkan konflik yang terjadi. Kemudian di paragraf berikutnya itu menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut. Begitu ya anak-anak, diperhatikan ada alur maju dan alur mundur. Selanjutnya yaitu ada latar cerita. Latar cerita adalah gambaran tempat waktu atau kondisi atau keadaan di tempat terjadinya peristiwa. Contohnya ada latar tempat. Latar tempat itu ada di rumah, di hutan, di lapangan, di sekolah, dan sebagainya. Kemudian kalau latar waktu, malam hari, sore hari, ya pagi hari, dan sebagainya. Sudah jelas ya anak-anak tentang alur dan juga latar cerita. Karena kita akan menguraikan peristiwa dari sebuah teks fiksi. Jadi kita harus pegang kunci ini, alurnya dan juga latarnya. Oke, selanjutnya yaitu mengurutkan peristiwa dalam teks. Nah, dalam sebuah teks ya, dalam sebuah teks fiksi itu pasti terdapat peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa ini dituliskan oleh penulisnya itu biasanya saling berurutan. Tadi ya, ada yang menggunakan alur maju, ada yang juga menggunakan alur mundur. Jadi, ada peristiwa ke-1, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan seterusnya. Jadi, pasti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam teks tersebut yang saling berurutan. Kemudian, urutan peristiwa dalam teks fiksi itu ada 3. Yang pertama ada peristiwa pembuka, kemudian yang kedua ada peristiwa utama, kemudian yang ketiga peristiwa penutup. Nah, peristiwa pembuka ini merupakan peristiwa yang mengawali sebuah cerita. Tadi ya yang Ustazah sampaikan openingnya sebelum masuk ke inti dari teks tersebut ya, itu ada pembukanya dulu. Kemudian ada peristiwa utama. Nah, ini merupakan peristiwa yang menjadi inti dalam sebuah cerita. Jadi inti dari ceritanya itu ada di peristiwa utama ini. Kemudian ada peristiwa penutup atau yang terakhir, itu merupakan peristiwa yang menjadi akhir sebuah cerita. Ada yang akhirnya menyenangkan, ya akhirnya yang bahagia, ada juga yang akhirnya menyedihkan, ya ada happy ending dan ada juga yang sad ending. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ustazah sudah siapkan sebuah teks fiksi. Judulnya adalah Anjing dengan Ayam Jantan. Nah, perhatikan teks berikut, boleh di screenshot ya, atau boleh dibaca terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca teks ini, silakan anak-anak untuk mengerjakan soal berikut. Ya, ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan latar tempat dan latar waktu dari teks tersebut. Setelah itu,
Yang kedua, tuliskan urutan peristiwa pada teks berdasarkan alur. Nah, jadi teks tersebut ini, ya, teks itu tadi menggunakan alur maju ataukah alur mundur. Nah, kemudian silahkan anak-anak mengurutkan peristiwa demi peristiwa, ya, peristiwa pertama apa, peristiwa kedua apa, sampai peristiwa yang akhir. Silahkan dituliskan, kemudian diupload di Moodle atau Sinau sebagai tempat pembelajaran kita selama daring ini. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran bahasa Indonesia pada video kali ini. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.